Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi bab 7, yaitu tentang bioteknologi. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari dari materi bioteknologi. Tapi pada video pembelajaran kali ini kita akan khusus membahas bioteknologi pada pertanian. Jadi kita akan belajar bagian yang atas sini. Sekali lagi, bioteknologi pertanian. Kita bahas pertama terlebih dahulu tentang bioteknologi. Jadi bertambahnya populasi manusia dapat membawa dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Salah satu dampak negatif yang paling jelas adalah ketersediaan bahan pangan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, manusia terus berusaha meningkatkan produktivitasnya. Jadi karena populasi manusia, jumlah manusia terus meningkat, sehingga kebutuhan makanan itu juga semakin meningkat. Tetapi yang terjadi adalah lahan pertanian justru semakin lama semakin berkurang karena yang sebelumnya digunakan sebagai lahan pertanian justru dipakai untuk lahan industri, untuk perumahan, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi dampak negatif dari pertambahan jumlah atau populasi manusia. Nah, dari dampak negatif tersebut, ini dengan menggunakan bioteknologi diharapkan bisa mengatasi dampak negatif tentang masalah kebutuhan pangan supaya bisa diatasi. Pertanyaannya adalah bagaimana peranan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan. Jadi ternyata bioteknologi itu bisa sedikit atau bisa digunakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah keterbatasan bahan makanan. Jadi bagaimana bioteknologi bisa mengatasi tentang masalah keterbatasan kesediaan bahan makanan akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi pertama kita ketahui dulu, kita pelajari dulu pengertian dari bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, baik itu bakteri, fungi atau jamur, virus, dan makhluk hidup yang lain, maupun produk dari makhluk hidup berupa enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Bioteknologi digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Jadi sekali lagi, bioteknologi ini digunakan, dimanfaatkan sekali lagi untuk kepentingan manusia. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah ketersediaan bahan pangan. Bioteknologi ini merupakan gabungan dari beberapa ilmu, diantaranya ilmu biokimia, ilmu mikrobiologi, ilmu mikologi, ilmu fisiologi, ilmu genetika, ilmu biologi molekuler, dan ilmu kimia. Jadi berbagai cabang ilmu pengetahuan berkolaborasi, bergabung membentuk bioteknologi. Beberapa contoh bioteknologi pertanian diantaranya adalah kultur
jaringan. Kultur artinya adalah pembudidayaan. Sedangkan jaringan ini adalah sekelompok atau kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Dari dua istilah pengertian di atas, kultur jaringan atau dalam bahasa Inggris tissue culture ini memiliki arti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Jadi ini adalah proses kultur jaringan. Jadi normalnya ketika kita akan memproduksi atau memperkembangbiakan tumbuhan, kita harus menanam tumbuhan tersebut menggunakan biji atau bisa dicangkok atau dengan cara perkembangbiakan yang lain, tetapi itu jumlahnya terbatas atau sifatnya tidak sama dengan induknya. Tetapi dengan menggunakan kultur jaringan ini bisa menghasilkan keturunan individu dalam jumlah yang banyak dan sifatnya sama dengan induknya, dengan memanfaatkan sifat totipotensi pada tumbuhan. Jadi sekali lagi, gambar dari A sampai D ini adalah gambar yang menunjukkan proses atau tahapan pertumbuhan tumbuhan dalam kultur jaringan. Jadi yang pertama ini adalah explant. Explant ini adalah mengambil bagian dari jaringan yang masih muda, diambil, dipotong menjadi beberapa bagian, beberapa sel, kemudian bagian atau sel tersebut ditanam, diletakkan di media tanam, nanti akan tumbuh, akan berkembang menjadi kalus. Kalus akan berkembang lagi menjadi plantlet. Bagian yang C. Kemudian plantlet ini diaklimalisasi di rumah kaca. Kemudian nanti setelah di rumah kaca tersebut setelah tumbuh berkembang, nanti baru akan dipindahkan ke media tanam atau ke lingkungan, bisa ke pot atau bisa ke tanah. Jadi itu proses kultur jaringan. Jadi mengambil dari bagian jaringan yang masih muda, ditaruh di media tanam menjadi kalus, kalus berkembang menjadi plantlet, plantlet dibiarkan tumbuh dulu di aklimalisasi di rumah kaca sehingga terlindung dari hama untuk beradaptasi. Kemudian nanti setelah tumbuh membesar baru bisa dipindahkan ke media tanam yang lain. Bioteknologi yang berikutnya adalah insektisida dari bakteri. Jadi beberapa bakteri ini menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga sehingga dimanfaatkan sebagai insektisida. Jadi bakteri itu bisa menghasilkan zat yang bisa digunakan untuk membasmi atau membunuh serangga yang serangga tersebut bisa menjadi hama bagi tumbuhan budidaya manusia. Jadi bakteri ini digunakan sebagai predator alamiah atau pemangsa alami yang akan menghambat pertumbuhan dari serangga yang akan merusak tanaman atau budidaya manusia ketika menanam tumbuhan atau pertanian. Jadi bakteri yang digunakan sebagai insektisida ini salah satu contohnya yaitu bakteri Bacillus thuringiensis. Jadi sekali lagi, bakteri ini menghasilkan racun yang disebut dengan protein kristal insektisida atau ICP,
insektisidal kristal protein. Jadi protein kristal insektisida ini atau ICP ini yang bisa mematikan beberapa serangga. Jadi cara kerjanya adalah racun ini akan menyerang saluran pencernaan hama serangga sehingga hama tersebut berhenti makan dan akhirnya akan mati. Jadi apabila serangga nanti akan memakan atau akan terkontaminasi dengan ICP ini, maka saluran pencernaannya ini akan terganggu. Karena saluran pencernaannya terganggu, serangga tersebut tidak nafsu makan, tidak mengkonsumsi makanan. Akibatnya karena kekurangan makanan, serangga tersebut akan mati. Sehingga hasil pertanian atau budidaya manusia yang dilakukan oleh manusia itu hasilnya akan lebih maksimal. Panennya akan semakin banyak. Kemudian yang berikutnya adalah pembastaran atau persilangan. Jadi pembastaran atau persilangan ini merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran ini merupakan cara yang sederhana, murah, paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Para ahli pemuliaan tanaman di Indonesia ini telah berhasil menciptakan tanaman pangan varietas unggul dengan menggunakan teknik pembastaran atau persilangan. Beberapa contoh tanaman varietas unggul diantaranya padi IR8, IR20, PB8, HIPA 10, dan INPARI 33. Yang berikutnya, bioteknologi berikutnya adalah teknologi nuklir. Jadi ada beberapa pemanfaatan dari teknologi nuklir. Di antaranya yang pertama, mutasi tanaman untuk mendapatkan varietas yang unggul, kemudian pemberantasan hama tanaman, pengawetan makanan, kemudian mengetahui masa pemupukan yang paling baik. Tetapi untuk di Indonesia sendiri teknologi nuklir ini masih dalam proses pengkajian, belum banyak atau belum diterapkan, belum diaplikasikan. Jadi masih dalam sebatas teori atau dalam proses penelitian pengembangan. Yang berikutnya, bioteknologi tentang pengolahan lahan pertanian. Jadi, pengolahan lahan pertanian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi ini usaha memperbaiki lahan pertanian. Yang kedua adalah intensifikasi. Intensifikasi ini usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian pada lahan terbatas. Jadi kalau ekstensifikasi ini lahannya diperluas, tapi kalau intensifikasi ini lahannya tetap, tetapi kualitas dan kuantitas hasil panennya yang dimaksimalkan atau ditingkatkan. Intensifikasi ini dilaksanakan dengan menerapkan panca usaha tani. Panca usaha tani ini diantaranya adalah yang satu, pertama pengolahan tanah, yang kedua penggunaan bibit unggul, yang ketiga pemupukan, yang keempat pengairan, kemudian yang terakhir yang kelima adalah pemberantasan hama, gulma, dan penyakit tanaman. Yang berikutnya teknologi hidroponik. Hidroponik ini istilahnya berasal dari kata
hidro yang berarti air, dan ponos yang artinya mengerjakan. Hidroponik ini berasal dari bahasa Yunani. Hidroponik ini merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah, tapi menggunakan air. Jadi media tanamnya tidak menggunakan tanah, tetapi menggunakan air. Media tanamnya ini selain menggunakan air, ini bisa diganti dengan kerikil, pasir, sabut kelapa, zat silikat, kemudian pecahan batu karang atau batu bata, potongan kayu atau busa. Keberhasilan hidroponik ini bergantung pada kebersihan wadah, media, dan tanaman yang digunakan. Karena tidak semua tanaman bisa dilakukan penanaman secara hidroponik. Keuntungan menggunakan teknik hidroponik adalah hasil tanaman berkualitas tinggi, kemudian bebas sama penyakit, penanaman tidak harus mengikuti musim tanam, tidak memerlukan tanah yang luas, serta penggunaan air dan pupuk menjadi lebih hemat. Ini gambar tanaman yang ditanam dengan sistem hidroponik. Jadi sekali lagi tidak menggunakan media tanam berupa tanah, tetapi menggunakan air atau menggunakan kerikil, pasir, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, bioteknologi yang berikutnya adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan suatu usaha memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika dapat dilakukan dengan menambah, mengurangi, atau menggabungkan dua materi genetik, DNA, yang berasal dari dua organisme yang berbeda. Hasil penggabungan dari dua materi genetik yang berasal dari dua organisme yang berbeda ini disebut dengan DNA rekombinan. Organisme hasil rekayasa genetika ini disebut dengan organisme transgenik. Jadi dengan adanya rekayasa genetika itu bisa mengambil sifat-sifat yang unggul dari hewan atau dari tumbuhan tertentu, kemudian bisa dipindahkan ke hewan atau ke tumbuhan lain yang kita inginkan. Jadi bisa mengumpulkan atau bisa mengcombine, bisa menggabungkan sifat-sifat unggul dari beberapa hewan atau beberapa tumbuhan, sehingga terbentuk atau tercipta tumbuhan atau hewan yang memiliki sifat-sifat yang unggul. Demikian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.